Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga an-naqah atau bersih baik dari haid ataupun nifas, kemudian yang keempat an-naqah amma yanfusul ma'il bashar atau bersih dari yang mencegah sampainya air kepada permukaan kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang ada di permukaan kulit yang akan merubah air. Yang keenam, mengetahui tentang rukun-rukun atau fardu atau wajib di dalam mandi dan wudu. Jadi tahu perkara mana yang wajib dan sunnah. Yang ketujuh, dia meyakini tentang kefarduannya. Yang pertama itu dia tahu dengan kewajiban mandi dan wudu. Itu yang keenam. Yang ketujuh itu dia tahu akan rukun dan sunnah di dalam perbuatan mandi dan wudu. Sekarang yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi wa asrari wa anwari fid darain. Wasamin, dan yang ke-8, al-ma'u tahuru fi dhanni kulli minal mutawaddi. Itu sucinya air. Jadi air ini harus suci menyucikan. Di dalam prasangka orang yang berwudu. Jadi orang-orang yang berwudu ini harus dia punya prasangka bahwa air, jadi penilaian dia itu air ini adalah air yang suci dan menyucikan. Baik orang yang mandi wal muqtasi, dan juga orang yang mandi. Jadi kan ini perkara masalah wajib mandi dan wajib wudu. Wa i'tiqadihi, dan juga keyakinannya. Jadi udah dia bisa menimbang-nimbang, dan juga setelah itu dia yakin. Wa in lam yakun tahuran 'inda ghairihi, walaupun air itu menurut orang lain tidak suci. Misalnya ini ada berapa orang nih? Ini orang yang di sana yakin air ini tidak suci, tapi yang lagi wudu dia yakin air ini suci. Jadi harus punya keyakinan. Tapi saat terjadi diskusi, terus dia berubah keyakinannya, ya harus berarti enggak yakin. Kama law ishtabaha at-tahuru al-mutanajjisi min ina'aini. Sebagaimana contohnya kalau ada kondisi air tersamarkan, ya, kesuciannya karena adanya najis. Min ina'aini, terhadap dua air yang ada di dua tempat. Jadi ada dua wadah air. Wa fi ahadihima, yang najis itu jatuh di antara dua tempat air. Ini ada dua tempat air, ya. Najis itu jatuh di antara dua tempat air tadi. Jadi awalnya suci menyucikan. Kemudian kesucian itu terjadi perubahan penilaian karena ada najis yang jatuh. La bi'aini najasatun, yang tidak pasti fisiknya. Jadi saat dilihat itu enggak kelihatan najisnya, tapi ada najis yang jatuh. Fadhanna kullu syakhsin taharata ilaihi, dan setiap orang itu menyangka bahwa air itu adalah suci. Jadi ini ada dua, dia yakin salah satunya suci. Karena dia nggak tahu yang mana pastinya jatuhnya najis. Bisa saja dia dari makanan di sono jauh, terus ada najis jatuh, dia deketin nggak ketahuan nih najisnya. Lagi ainin, jadi nggak fisiknya itu nggak kelihatan. Dia wudu, yakin
yakin sama yang satu orang wudhu di situ semua, karena dia pada yakin bahwa yang suci adalah yang sekarang dia gunakan. Fataharatul kulli minhum sahihah. Maka kesucian ya, air yang dia bersuci dengan air tersebut dari tiap-tiap orang yang menggunakan dari antara dua wadah yang ada itu, maka itu benar. Gitu ya. Jadi dianggap ya udah sah gitu. Gitu ya. Karena dia berkeyakinan dalam bersucinya itu tiap-tiap orang itu dengan menggunakan air yang dia yakini, maka sah dulu. Fala yasihul wudu wal ghuslu bi mustahmalin. Maka tidak sah wudunya seseorang saat dia menggunakan air yang sudah mustahmal. Mustahmal itu artinya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalnya ini air, dulu kita udah bahas air kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula kita gunakan langsung air di tempat tersebut, di ember biasanya. Dulu kalau kita membahas itu ember dijualnya kadang-kadang dari 2 kula. Dia wudhu di situ, maka air ini saat kita langsung cuci tangan, cuci muka dan sebagainya di situ-situ juga, maka air ini air mustahmal. Berarti airnya suci tapi tidak menyuci. Saat digunakan pertama dia menyucikan, tapi setelah berikutnya tidak menyuci. Tapi kalau nanti berkumpul airnya banyak lagi, nah itu kan udah bahas juga kemarin. Itu tambah banyak, lebih dari 2 bulan, maka jadi suci kembali. Kemudian kalau air dari kucuran jatuh, kita wudhu di situ, jatuh di bawah dan berkumpul di bawah kurang dari 2 bulan, ya, kurang dari 2 bulan. Air yang di bawah menjadi air mustahmal juga. Tapi kalau airnya di bawah lebih dari 2 bulan, ini kita gunakan, dia jatuh di situ, sama hukumnya di ember tadi. Saat dia tumpah ke bawah, berkumpul lagi lebih dari 2 bulan, maka air yang berkumpul di bawah menjadi suci. Itu kemarin kita bahas tentang aliran sungai itu, kemarin udah sekilasan. Mudah-mudahan masih ingat. Itu berkaitan dengan keyakinan bahwa air yang dia gunakan itu suci menyucikan. Itu harus ada syarat di sana. Watasi, cuma penjelasan tadi itu penambahan saja, tapi prinsipnya ringkasnya itu dia tahu, yakin bahwa air yang dimakan adalah air yang suci dan menyucikan. Watasi, dan yang ke-9, dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Nah, ini masuknya waktu sholat untuk siapa nih Pak? Ya, ini berkaitan dengan kalau sudah masuk waktu sholat, kita ingat nanti ada bahasan tayamum, ya, bahasan tayamum. Tapi di sini ada bahasannya karena masalah air dan sebagainya. Untuk siapa? Ai fi taharati da'imil hadas. Maksudnya adalah masuknya waktu bagi orang yang bersuci dalam keadaan hadas yang langgeng, yang berkelanjutan, yang apa? Yang enggak sembuh-sembuh lah ibaratnya. Yang bersih-bersih. Bisa permanen kali ya Pak. Ya bisa permanen karena sakit, bisa ada orang yang mau berkelanjutan. Contohnya apa? Kamus rahal, seperti orang yang istihadah atau punya head yang berkepanjangan. Kan head itu minimal berapa? 15 hari. Ya, umumnya 7 hari. Kalau masalah ini bisa sehari. Umumnya 7 hari. Dimaksimalkan hitungannya menjadi 15 hari. Kalau dia lebih dari 15 hari, maka selebihnya dianggap istihad. Darah penyakit. Darah penyakit ini berkaitan dengan dukhulul waqti di sini
Itu maksudnya. Jadi kalau dia orang yang istihadah ini, kalau mau wudu atau mau mandi, biar dia suci dari istihadahnya ini, ya, dia harus menunggu waktu masuk sholat. Falau tatahhara qabla dukhulihi lam tasih. Kalau dia bersuci sebelum masuk waktu sholat, maka wudu dan mandinya tidak sah. Karena apa? Li'annaha taharatu daruratin. Karena bersucinya orang yang punya hadas, ini kan hadas ya, dia hadas. Kalau darah sendiri najis sebenarnya, tapi kalau keadaan haid berkepanjangan itu disebut hadas. Seperti orang junub. Orang junub itu hadasnya hadas besar, haid juga hadas besar. Kalau kentut dan hal-hal yang membatalkan wudu yang lain itu disebut hadas kecil. Jadi hadas itu ada dua. Ini ulang aja biar karena kondisi istihadah itu adalah keadaan darurat. Wala darurata qabla waqti, dan tidak ada kedaruratan itu kecuali apa? Sebelum masuk waktu sholat. Jadi harus dekat dari sebelum waktu masuk sholat. Itu orang yang istihadah ini. Kalau dia wudu jauh-jauh waktu itu nggak sah. Karena apa? Dia masih terus keluar darah. Maka dia saat wudu itu, ya misalnya sebelum azan, nanti dia mau sholat sunnah seperti itu. Dia kan pasti apa? Kalau di rumah mau sholat sunnah qabliyah atau apa, itu dibolehkan. Itu berkaitan dengan duhul waktu di sini untuk orang yang punya hadas yang berkelanjutan. Karena contoh yaitu istihadah. Wal ashir, yang ke-10, al-muwalatu ai bainal a'dha'i. Muwalat itu kan berkelanjutan ya, beruntun. Jadi runtun dalam melakukan pekerjaan. Jadi tidak, misalnya ini sekarang dia nyuci tangan, ntar nyuci kakinya kapan gitu, atau nyuci kepala, membasuh kepalanya kapan. Dia ngobrol dulu, ngomong sama orang dan sebagainya, itu tidak mualat namanya. Nah, kalau mualat itu beruntun. Ai bainal a'dha'i. Mohon maaf. Ada namanya tartib, ada mualat. Kalau tartib itu berurutan, ya. Kalau mualat itu tartib itu berurutan secara urutan anggota. Kalau mualat itu tidak ada jeda, itu maksudnya. Ai bainal a'dha'i, atau beruntunnya ini tidak ada jeda antara anggota wudu. Anggota, ya kalau mandi sih nggak ada anggotanya ya. Kalau karena takmimu jami'ul badan, itu kan mandi itu. Jadi dia seluruh anggota mau mana dimulai, mandi itu nggak masalah. Tapi kalau wudu udah ketahuan, pertama mau muka, kedua yang wajib membasuh kedua tangan, kemudian udah pertama muka, kedua tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kedua kaki, yang terakhir tertib. Wal muwalatu bainal ghusalan, dan beruntunnya basuhan itu harus antara anggota badan yang dia basuh. Wal muwalatu baina ajza'il wudu'il wahid bidainil hadas. Kemudian meruntunkan di antara bagian-bagian anggota wudu yang satu bagi orang yang berhadas berkelanjutan. Wa hadzal qaidu
mas'alataini, bagi dua masalah, yaitu yang sudah kita sebutkan di depan, itu yang berkaitan dengan masuknya waktu. Tadi kan kita bahas duhulul waktu ya. Kemudian berkaitan dengan al-muwalat, yaitu keberuntunan di dalam anggota kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui.